Harus diakui, kita memasuki tahun 2021 tidak dalam kondisi dan suasana layaknya memasuki tahun-tahun baru seperti biasanya. Mengapa demikian? Sebab dunia ini nyata-nyata masih menghadapi serbuan pandemi yang mengamuk dengan begitu ganasnya. Boleh dikata, hidup kita saat ini sedang dikepung oleh bala tentara bencana, dikepung bahaya penularan virus COVID-19, dikepung oleh kabar-kabar duka, meningkatnya jumlah pasien COVID, statistik korban yang meninggal yang meningkat, zona yang tergolong parah, rumah sakit sudah penuh, ruang ICU tidak dapat menampung lagi, dan seterusnya. Masih ditambah lagi dengan mutasi virus dalam bentuk yang lebih berbahaya. Apa yang terjadi, yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita alami di masa pandemi ini sungguh menghadirkan kecemasan, ketakutan, ketidakmengertian, dan kesedihan yang mendalam. Semuanya terasa mengepung kita dari berbagai jurusan. Semuanya membuat kita serasa tak kuasa menolak pertanyaan, di manakah Tuhan pada saat ini? Perasaan dikepung bahaya dialami juga oleh abdi atau pelayan dari Nabi Elisa di Dotan. Masalahnya, raja bangsa Aram, musuh Israel, telah mengirim pasukan berkereta kuda dan bala tentara dalam jumlah besar sekali ke kediaman Elisa. Sang nabi dianggap sebagai agen rahasia Israel yang amat berbahaya dan ditargetkan untuk dibinasakan. Maka, suatu hari ketika bangun dari tidurnya, pelayan Elisa itu dikejutkan oleh kenyataan bahwa wilayah kediaman Nabi sudah dikepung pasukan bersenjata. Dengan penuh ketakutan dan kepanikan, abdi atau pelayan Nabi itu berlari menjumpai Elisa, lalu berseru kepada tuannya itu, "Celaka tuanku, apakah yang kita berbuat?" 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ia dicekam rasa takut dan panik karena terjebak pada apa yang dilihatnya sekeliling. Pandangan matanya terpaku pada barisan tentara musuh yang mengepung mereka. Celaka, celaka, ini bencana. Tetapi ternyata tidak demikian dengan Nabi Elisa. Dengan tenang, ia berkata kepada pelayannya yang ketakutan itu, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Rupanya, Elisa melihat yang berbeda. Elisa melihat lebih daripada yang dilihat pelayannya itu. Elisa melihat penyertaan Tuhan. Mungkin abdi Elisa itu juga memiliki pertanyaan serupa dengan banyak orang dalam situasi pandemi yang sekarang ini sedang mengepung kita bagaikan bala tentara bencana, yaitu pertanyaan, di manakah Tuhan? Itu sebabnya
Elisa pun kemudian berdoa supaya pelayannya itu dibukakan matanya oleh Tuhan untuk melihat kehadiran atau penyertaan Tuhan pada saat itu. Sesudah itu, apa yang terjadi? Ternyata tampaklah juga di mata pelayan Elisa itu bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 2 Raja-Raja 16 ayat 17. Bala tentara surgawi juga mengelilingi mereka. Pasukan malaikat Allah sedang berkemah di sekeliling hamba Tuhan itu. Jumlahnya pun lebih banyak daripada pasukan Aram. Artinya, Tuhan tidak jauh dari situ. Di mana ada bahaya mengancam, Tuhan berada di situ. Dia menyertai kita. Yang dibutuhkan oleh pelayan Elisa itu ialah mata yang baru untuk bisa melihat penyertaan Tuhan itu. Mata yang baru supaya tidak hanya melihat barisan tentara musuh yang sedang mengepung, melainkan lebih daripada itu, mata yang baru untuk melihat ajaibnya penyertaan Tuhan. Begitupun dengan kita. Kita memang bisa dikepung mara bahaya, dikepung kecemasan akan hilangnya mata pencaharian, dikepung ketakutan akan masa depan, dikepung kabar buruk dan berita duka, dan dikepung oleh pembatasan ini dan itu akibat social distancing. Tetapi sebenarnya masih banyak yang tidak dapat dikepung oleh bala tentara pandemi ini. Yang pasti, Tuhan tidak dapat dikepung oleh apapun. Tuhan itu maha kuasa dan sanggup bergerak leluasa untuk menjangkau dan menyertai kita. Kasih Tuhan tidak bisa dikepung oleh bencana. Doa yang kita panjatkan kepadanya tidak mengenal pembatasan apapun. Dan cara Tuhan menjawab doa kita juga sanggup menembus batas-batas yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi, justru malah tersiar kemana-mana melampaui dinding-dinding gedung gereja. Ikatan keluarga dan persahabatan justru banyak yang diperkuat oleh kondisi yang sesukar sekarang ini. Kreativitas yang kita miliki tidak bisa dihambat oleh pandemi, malah justru ditajamkan olehnya. Dan masih banyak hal lagi. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk melihat semua itu. Ketajaman iman untuk menyadari semua itu. Biarlah di tahun yang baru dan penuh tantangan ini, Tuhan mengaruniai kita mata yang baru. Mata yang baru untuk melihat betapa yang menyertai kita lebih banyak. Mata yang baru untuk melihat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mata yang baru untuk melihat betapa pasukan bala tentara surgawi itu
juga ada di mana-mana. Ya, para sahabatku, Tuhan kiranya membuka mata kita untuk melihat betapa lebih banyaknya barisan tentara yang diutusnya untuk menyertai kita. Selamat Tahun Baru 2021. Allah Bapa, ketika kehidupan ini membawa kami ke dalam lembah, serasa di atas sana kami memandang selingkar barisan musibah. Kami seperti terpendam dalam ketakutan yang membuat diri ini kian lemah. Penglihatan kami terpaku pada dinding-dinding masalah. Kami tak berdaya untuk melihat betapa Dikau tetap beranugerah. Oh, sentuhlah jiwa kami ya Allah, agar mata kami terbukalah untuk sanggup melihat lebih lagi di atas sana ada langit biru nan cerah. Berilah kami mata yang baru untuk melihat karya kasih-Mu yang melimpah, untuk menyadari hadirnya pasukan 1000 malakah yang berkeliling di sekitar kami membangun kemah. Tanda bukti akan penyertaan-Mu ya Allah. Kuatkan kami untuk terus melangkah dan tidak menyerah, sebab selalulah cukup Dikau beranugerah. Amin.